Assalamualaikum, saya Ika Apriana Solihatun dengan NIM 2502019 dari Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai morfologi dan anatomi daun dengan dosen pengampu Ibu Salmiyati MPD, PhD. Latar belakang, daun merupakan organ utama tumbuhan yang berfungsi dalam proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Melalui struktur daun, tumbuhan dapat beradaptasi dengan lingkungan dan menjalankan fungsi fisiologis secara optimal. Rahmawati, 2021. Secara morfologi, daun memiliki variasi bentuk, ukuran, serta susunan yang mencerminkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Sedangkan secara anatomi, daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, serta berkas pengangkut yang bekerja sama dalam proses metabolisme tumbuhan. Putra et al. 2022. Tujuan 1. Mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. 2. Mengamati anatomi daun melalui irisan melintang, epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut, xilem dan floem. 3. Membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat: mikroskop cahaya, cutter, tisu, pinset, alat gambar, cap plastik, pipet tetes, kaca objek dan kaca penutup. Bahan: daun jagung, daun kacang panjang, daun teratai, daun mangga, aquades, dan safranin. Langkah-langkah pengamatan morfologi daun. 1. Ambil daun monokotil jagung dan dikotil, kacang, mangga. 2. Amati bentuk helaian, ujung, pangkal, tepi, pertulangan daun, menyirip, sejajar, dan letak daun pada batang. 3. Catat dan gambar perbedaan morfologi daun monokotil dan dikotil. B. Pengamatan anatomi daun. 1. Buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. 3. Tambahkan larutan safranin, diamkan kurang lebih 2 menit, bilas dengan aquades. 4. Tambahkan face green untuk kontras warna, tutup dengan kaca penutup. 5. Amati preparat di bawah mikroskop dari perbesaran kecil ke besar. 6. Identifikasi bagian jaringan. 7. Buat gambar hasil pengamatan anatomi daun monokotil dan dikotil serta beri keterangan tiap bagian. Pembahasan morfologi daun. Daun mangga, Mangifera indica L, merupakan daun tunggal berbentuk lancet dengan ujung runcing, tepi rata, dan pertulangan menyirip. Permukaannya halus, hijau tua di atas, dan hijau muda di bawah. Daun jagung, Zea mays L, berbentuk pita panjang dengan tulang sejajar, pangkal memeluk batang, ujung runcing, serta permukaan berambut halus. Daun lamtoro, Lecaena lecocephala, berbentuk majemuk ganda menyirip dengan banyak anak daun kecil oval berujung runcing. Daun kacang panjang, Vigna unguiculata, memiliki 3 anak daun, trifoliat, berbentuk oval berwarna hijau tua, dan bertulang menyirip. Daun sawit, Elais guinensis, berbentuk majemuk menyirip dengan banyak anak daun sempit memanjang, berwarna hijau tua, bertekstur keras, dan permukaannya licin. Anatomi daun. Daun mangga, Mangifera indica L, memiliki anatomi dikotil dengan lapisan epidermis atas dan bawah, jaringan palisade padat untuk fotosintesis, jaringan spons longgar, serta xilem dan floem sebagai jaringan pengangkut. Daun jagung, Zea mays L, termasuk monokotil dengan epidermis berkutikula tebal, mesofil homogen, dan berkas pengangkut sejajar.
Daun lamtoro, Lecaena lecocephala, memiliki epidermis ganda, palisade di bawah epidermis atas, dan spons di bagian bawah dengan banyak stomata untuk respirasi. Daun kacang panjang, Vigna umbiliculata, tersusun dari epidermis, palisade, spons, dan berkas pengangkut dengan silem di atas serta phloem di bawah. Daun sawit, Elaeis guinensis, memiliki epidermis tebal dan kutikula kuat, mesofil homogen, serta berkas pengangkut sejajar yang diperkuat serabut sklerenkima agar daun tetap kaku dan tahan panas. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan morfologi dan anatomi dapat disimpulkan bahwa setiap jenis daun memiliki ciri khas yang sesuai dengan tipe tumbuhan dan fungsinya. Daun mangga, lamtoro, dan kacang panjang termasuk tumbuhan dikotil dengan bentuk daun menyirit serta struktur anatomi yang memiliki jaringan palisade dan spons yang jelas untuk mendukung proses fotosintesis. Sementara daun jagung dan sawit merupakan tumbuhan monokotil dengan tulang daun sejajar, mesofil homogen, serta kutikula tebal yang berfungsi melindungi dari penguapan. Perbedaan struktur tersebut menunjukkan adanya adaptasi morfologi dan anatomi daun terhadap lingkungan serta kebutuhan fisiologis masing-masing tanaman dalam melakukan fotosintesis, respirasi, dan transpirasi.